Shalom, saudara. Ada kalanya dalam kehidupan kita itu ada kondisi-kondisi yang memburuk dalam hidup kita. Nah, seringkali begini, ketika dalam kondisi buruk kita pikir itu adalah kondisi yang paling bawah. Itu adalah kondisi yang paling mentok terburuk. Tapi ternyata masih ada kondisi-kondisi lagi yang membuat kita turun lebih ke bawah dan memburuk dan lebih memburuk. Ini seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Kingdom Lifestyle hari ini bacaan kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-25, 2 Tawarikh pasal 36, dan dalam Yeremia pasal yang ke-40 dan 41. Kemudian juga dalam kitab Wahyu. Nah, kalau saudara lihat dan baca, ini adalah kondisi keadaan umat Tuhan pada waktu itu. Mereka pikir mereka adalah dalam kondisi yang buruk, tapi ternyata mereka masuk lebih lagi dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Ini dia. Tapi ada hal-hal yang aneh. Kalau saudara baca di situ, ada hal-hal yang saya pikir adalah aneh. Sejak saudara baca dalam Yeremia pasal 40 ayat yang kelima, ayatnya berkata begini, saudara. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda. Ini berbicara kepada Yeremia. Dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Jadi artinya Yeremia dibebaskan, saudara. Yeremia disuruh pergi, bahkan kemana kamu pandang baik, udah kamu pergi aja ke situ. Lalu kepala pengawal pasukan itu memberikan kepadanya bekal. Bukan hanya dibebaskan, tetapi juga diberi bekal, diberi makanan, dan suatu hadiah. Alkitab mencatat. Kemudian melepas pergi. Jadi bukan hanya disuruh pergi, tapi diberikan hadiah dan juga diberi bekal. Padahal Yeremia ini dulunya adalah di kalangan bangsanya sendiri dia ditawan. Oleh kerajaannya sendiri dia dipenjara, saudara. Tetapi justru ia dibebaskan oleh orang dari kerajaan asing, raja dari raja asing. Ini adalah sesuatu yang aneh. Dan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-36 juga mencatat hal yang sama. Justru Kores, raja Persia, membebaskan umat Allah untuk mereka pulang, dan bahkan mereka menyuruh Raja Kores ini menyuruh mereka pulang dari Babel untuk apa? Membangun rumah Allah di negerinya. Jadi ada hal yang sedikit aneh. Tapi ternyata mari saya beritahu saudara, dengar baik-baik, dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi sesusah apapun hari ini yang sedang saudara alami, ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan saudara. Bahkan dalam kondisi saudara sulit karena kesalahan saudara, kondisi saudara sulit, kondisi saudara susah karena dosa saudara sendiri, hei, dengar baik-baik, Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Dan Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong saudara. Tuhan akan selalu kirim orang-orangnya untuk menolong umat Tuhan. Ini dia. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 15 sampai dengan 16, saya bacakan buat saudara. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu. Jadi adalah gambaran ular ini adalah gambaran iblis, dan perempuan ini adalah gambaran daripada gereja yang pada waktu itu sedang menghadapi masa aniaya yang luar biasa. Ayat yang ke-16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Hei, ini mukjizat yang luar biasa. Hari ini saya berkata kepada saudara, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, sebab Tuhan selalu siap menolong saudara. Tuhan selalu menyediakan God connection ya buat saudara. Hari ini saya berkata kepada saudara, temukan God connection dalam hidup saudara, sebab dia adalah orang-orang yang akan menolong saudara. Dan God connection itu tidak harus teman gereja saudara, tidak harus teman pelayanan saudara, tidak harus sesama Kristen, tetapi God connection, pertolongan yang datang daripada Tuhan, itu bisa datang kepada siapapun, kepercayaan apapun datang kepada saudara. Ini dia. Jadi hari ini jangan pernah takut. Selama saudara hidup benar, kalaupun saudara telah melakukan kesalahan, bertobat, berbalik dan lakukan yang benar, lakukan firman, bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan siap menolong saudara. Maka mulai hari ini saya berkata kepada saudara, tips buat saudara sebelum kita menutup KLS pagi hari ini adalah bangun relasi dengan sebanyak-banyaknya orang. Bangun sebuah hubungan yang baik dengan sebanyak-banyaknya orang. Jangan pernah memilih siapapun, tetapi bangun pergaulan yang baik. Tolong, selama saudara bisa menolong, tolong setiap orang. Selama saudara masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah kepada setiap orang. Amin, saudara. Kalau saudara belum bisa berbuat baik, minimal jangan bikin susah orang. Nah, itu dia. Jadi hari ini saya berkata kepada saudara, Tuhan akan menyediakan God connection-nya
orang-orang di sekeliling saudara. Bergaul dengan siapapun tanpa mengabaikan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu pasti, tetap kita pegang itu. Saudara sendiri bisa menilai apakah saudara bergaul dengan seseorang itu menguntungkan saudara atau membuat saudara semakin buruk kondisi saudara. Kalau saudara semakin buruk, tinggalkan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan menyediakan pertolongan-pertolongan itu di sekeliling saudara. Hari ini jangan pernah takut apapun. Tuhan menyertai saudara. Kingdom Lifestyles hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.